Apa Ustadz efek dari kalau kita ini semata-mata hanya berwewangi lalu menggunakan yang sintetis artifisial? Kok mata saya agak perih, agak sakit ya. Bensil asetat ini salah satu chemical compound, salah satu konstituen kimia yang sering terdapat pada minyak wangi. Yang itu bisa rawan, bisa menimbulkan masalah juga pada mata. Ya kalau ini repot ya, lebih aman ya belilah pakailah tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang pekanan kita, bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam bertatoyub ya Ustaz ya, bukan semata-mata berwewangian, bukan ta'atur ya. Bukan dengan sintetis artifisial, tapi dengan yang tip. Masya Tabi'i, Allah. asli dan thayyib. Masya Allah. Tabi'i, asli, Dan thayyib. thayyib. Apa Ustaz efek dari kalau kita ini semata-mata hanya berwewangi lalu menggunakan yang sintetis artifisial? Kan dulu pernah kita bahas beberapa kali lah. Iya, betul. Apalagi nih yang perlu kita perhatikan agar kita ini semakin mantap untuk ittiba dengan tatoyub tadi, bukan hanya semata ta'atur. Nah, tadi itu ketika saya mau berangkat, kok mata saya agak perih, agak sakit ya. Sempat saya kucek, tapi kemudian teringat, oh ini bukan penanganan yang benar. Kalau mata kayak agak ada sesuatu yang mengganggu, maka itu dapat segera ambil air untuk berkedip-kedip di air yang bersih ya. Nah, saya akhirnya teringat kepada bensil asetat. Bensil asetat ini salah satu chemical compound, salah satu konstituen kimia yang sering terdapat pada minyak wangi. Nah, bensil asetat itu merupakan salah satu bahan yang biasanya dipakai untuk memunculkan atau bahkan dominan atau untuk menguatkan aroma melati. Bukan berarti kalau melati bahaya loh ya. Sayangnya tadi saya mau cari melati. Di mana saya taruh? Saya ketika perjalanan baru, oh iya, rupanya saya simpan di tempat yang lain ya. Agar ada pembanding. Kalau melati yang asli, Masya Allah, dan kita sempat membahas faedahnya bisa untuk menunda menopause. Kalau dipakai pijat itu kalau yang asli. Ini berbeda. Nah, bensil asetat itu juga biasa dipakai untuk campuran minyak wangi. Ya walaupun bisa juga pada minyak wangi yang nggak asli ya, untuk memunculkan aroma-aroma yang mendekati melati, untuk memperkuat. Kan bau itu nggak selalu tunggal. Nah, selain bensil asetat ada konstituen kimia lainnya yang itu bisa rawan, bisa menimbulkan masalah juga pada mata. Ada benzaldehide atau benzaldehide, kemudian etil asetat. Etil asetat ini atau sering juga disebut sebagai etil etanoat ya. Ini memang agak jarang yang terakhir ini karena memang cukup berbahaya, tetapi tetap masih dipakai oleh sejumlah pabrikan eau de parfum, dan di titik itulah kita perlu berhati-hati, memperhatikan. Ya kalau ini repot ya, lebih aman ya belilah pakailah tip. Kalau harus dihafal dan harus ngecekin apa itu komposisi wewangian, karena itu repotnya. Aman dari bensil asetat misalnya, aman dari etil asetat misalnya, boleh jadi tidak aman dari petalat. Yang petalat sudah sempat kita bahas. Akibatnya bisa mengganggu hormon, termasuk kaitannya dengan yang mempengaruhi dorongan kewanitaan. Nah, mengapa tiga bahan tadi bisa bermasalah, bisa menimbulkan gangguan pada mata? Pertama, karena ini bisa menyebabkan melarutkan lipid pada permukaan mata.
Sehingga akhirnya mata itu terasa kering dan kemudian mengalami iritasi. Kemudian itu juga bisa mengganggu jaringan mukosa mata yang memang sangat sensitif terhadap bahan-bahan kimia. Kemudian terutama nanti pada benzaldehida dan benzil asetat itu menimbulkan sensitisasi bagi beberapa orang sehingga memicu reaksi iritasi yang sangat kuat. Nah, tapi apapun itu menimbulkan masalah pada mata. Kalau rekomendasi, saya sampaikan rekomendasi. Maksudnya rekomendasi kalau tetap harus ada itu atau untuk menghindari itu? Ini bukan berarti kita merekomendasikan pakai. Misalnya dalam beberapa situasi ada orang kok pakai. Itu kalau pakai ya sebaiknya nggak di dalam ruangan. Kalau dalam ruangan ya nggak ber-AC, ventilasinya lebar, sehingga lebih cepat menguap. Karena ketika disemprotkan ber-AC ini lebih mudah tertangkap oleh mata. Artinya saya sebutkan rekomendasi itu bukan berarti saya merekomendasikan pakailah minyak wangi. Kok minyak wangi lagi? Eau de parfum atau extrait de parfum seperti itu dengan cara tersebut tidak. Melainkan jika misalnya kok ada yang pakai langsung kok matanya rasanya paling kita jauh. Nah, kan kita tidak selalu berada pada situasi yang memungkinkan untuk ganti saja. Nah, ya bagi kita sendiri lebih aman segera menghindar. Artinya kalau di dalam ruangan ber-AC ada yang pakai terus kita keluar gitu? Ya, lebih aman begitu. Kalau enggak ya tolonglah pakainya di luar, atau kalau enggak tolonglah pakai di ruangan yang enggak ber-AC yang ventilasinya agak repot juga ya. Ventilasinya lebar. Nah, ada berbagai resiko, tetapi macam-macam ya. Resiko-resiko itu tergantung dari banyaknya, pakainya banyak, atau nanti yang lebih mendebarkan itu kalau bukan semprot, mengira ini kan bibit. Ini kan bukan semprot, ini kan minyak wangi asli. Padahal itu sintetis artifisial. Pakai, kena, berarti kan konsentrasinya lebih banyak. Kemudian lamanya terpapar. Kalau misalnya kita berada dalam ruangan, ada yang pakai, kok mata nggak enak, segera temukan tempat yang bisa mengalirkan air yang jernih ya. Itu mungkin selama 5 menit gitu ya. Kalau sampai 5 menit ya? Ya, itu kalau terpaparnya parah ya. Tapi kalau enggak, tapi segera intinya basuh dengan air. Bukan cuma dibasuh, mengalir ya. Ya, agak dikedip-kedipkan begitu, air yang tidak diam. Nah, itu untuk menghindari resiko terburuk. Tapi kalau kemudian sudah mata sensitif, atau misalnya kayak tadi saya berangkat nggak ada apa-apa pun di rumah, nggak ada semprotan, juga pas lagi mata kurang sehat, lalu kok ada yang nyemprotkan, nah ini perlu mengambil tindakan segera. Kalau tidak, maka bisa menimbulkan sudah ada prevalensi dari awal sudah agak kurang sehat, lalu ada yang nyemprot, bisa mengalami apa yang disebut sebagai luka kimia, chemical burn, luka kimia pada mata. Nah, jadi akibatnya bermacam-macam, tergantung dari tingkat konsentrasi dan lamanya kita terpapar. Karena itulah kalau ada yang seperti itu, jika memang ringan kita jauh, ya cukup dengan membasuh muka berkali-kali. Tetapi kalau kemudian kok terasa agak perih, ya kita mengedip-ngedipkan di di air yang mengalir. Ya, kalau bisa air mengalir akan lebih baik. Sehingga ini akan segera pergi. Karena kalau cuma airnya bisa digayung misalnya, ini kan nggak pergi ininya, melarut dengan air itu. Nah, jadi Masya Allah, ternyata jangan sampai kita maunya berharum-harum malah bikin runyam. Itu. Ya, Masya Allah. Dan ini memang khasnya tadi nggih, khasnya Jajat tadi ya.
atau yang utama yang apa itu? Iya. Yang Jadi kok mirip, jadi ingat kayak bensin tadi namanya. iya, bensil Si bensil dan si asetat, benzal kemudian tadi itu. benzaldehide, nanti macam-macam tingkat keparahannya. Oh iya, nanti kalau misalnya ada orang yang apa Terkena yang tadi. terkena dan memang perih sekali, bahkan sebagian itu mereka mendasikan sampai 15-20 menit. Oh, Itu yang kok perih gitu. pakai air yang suhu normal ya, nggak Iya, harus iya. hangat ya. Air suhu normal memang, tapi mengalir. Hmm. Mengalir. Dan di situ dikedip-kedipkan, jangan dikucek. Nah, dikucek itu nanti justru akan lebih melekat itu. Iya. Kalau orang itu pakai lensa kontak, ya segera dilepas lensa kontaknya. Dilepas, kemudian membilas mata, dan ini kemudian setelah itu baru lensa kontaknya dalam keadaan bersih dimasukkan. Poin penting yang perlu digarisbawahi lagi adalah jangan ngucek, jangan menggosok mata. Karena memang kalau pas mata ini, saya pun tadi juga, begitu saya kucek mata ini ingat. Nah, walaupun tadi bukan karena apa namanya? Eau de parfum. Iya, eau de parfum, atau karena yang dikatakan bibit itu. Ya, melainkan karena debu saja itu ya. Nah, masing-masing tadi ada apa namanya? Ada etil asetat, ada benzil asetat, ada apa namanya? Benzaldehide. Itu masing-masing dampaknya berbeda-beda. Etil asetat itu cenderung memiliki dampak yang cukup cukup kuat ya. Kemudian benzil asetat itu nanti ada benzaldehide, ini sifatnya sedang, tapi sedang itu kalau volumenya banyak ya rentan juga ya. Dan ini cenderung mengakibatkan iritasi mukosa, dan jika dibiarkan tidak segera ada penanganan, bisa memicu terjadinya iritasi yang berat. Nah, tapi sebenarnya pada umumnya secara sederhana ya paling aman ya pakailah tip ya. Tip. Tinggalkanlah sintetis artifisial gitu ya. Pakailah tip. Yang lalu kan kita sempat membahas bahwa mawar itu yang sintetis artifisial memiliki dampak yang kurang baik bagi kulit. Padahal mawar yang asli, ini mawar asli dari Thaif, sangat baik bagi kulit. Sangat baik bagi kulit, untuk peremajaan kulit, sehingga kalau ibu-ibu mau merawat wajahnya dengan kosmetik alami, cukuplah kasih 1 tetes campurkan dengan kosmetik alaminya dipakai, atau 1 tetes kasih air sedikit di kapas itu untuk membersihkan wajah. Jadi yang alami itu bermanfaat sekali. Tetapi kalau yang tidak alami, coba bayangkan, kalau saya umroh itu biasanya kan saya ngasih ke jamaah ya, untuk pakai dilumurkan di kepala, sampai jenggot, leher. Kalau misalnya itu yang sifatnya seperti ini, runyam ya. Ya, apalagi nanti jamaah itu kan begitu, itu kan siang, sampai Mekah, malam, mereka sholat kan mereka berwudu dulu kadang-kadang di kereta tertidur ya. Nah, kan kena air. Iya. Nah, kalau itu kemudian enggak alami, atau mengandung benzaldehide, etil asetat, atau mengandung apa tadi itu? Etil asetat, benzil asetat tadi. Iya, benzil asetat ya. Iya. Karena sama ada asetatnya 2 ya. Benzil asetat sama etil asetat. Nah, itu kan bisa berisiko itu. Masya Allah. Jadi memang satu di antara hikmahnya ittiba ila Rasulillah SAW itu ya diselamatkan dari keburukan dan hal-hal yang membahayakan dari setiap. Karena itu perlu kita senantiasa ingat bahwa tib adalah tabi'i, asli. Thayyib itu berarti membawa kepada kebaikan. Masya Allah. Ini semuanya tip ini. Yang ini tip. Alhamdulillah. Demikian, semoga semakin memantapkan kita untuk hijrah kembali kepada tip
dengan meninggalkan apa-apa yang berbahaya, termasuk yang sifatnya tadi biasa dipakai di eau de parfum dan semisalnya. Nggih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.